Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita berjumpa untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan baca Sahihul Bukhari, Kitabur Riqaq. Ya. Baik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, Kitabur Riqaqi. Ar-Riqaq adalah ma yuraqiqul qulub, yaitu hal-hal yang bisa melembutkan hati. Jadi apa yang akan dibahas dalam kitab ini adalah hal-hal yang bisa membuat hati itu lembut, bukan keras. Yang dimaksud dengan lembut dan keras itu kalau dikaitkan dengan hidayah. Hati keras ketika sulit untuk menerima hidayah. Ya. Bahkan hati itu bisa mati, di mana hidayah tidak akan bisa masuk ke dalam hati tersebut ketika mati. Maka dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Kitabur Riqaq, harapannya hati menjadi lebih lembut, lebih mudah untuk menerima petunjuk, lebih mudah untuk menerima hidayah. Nah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun ma jaa fir riqaq wa alla 'aisha illa 'aishul akhirah. Bab tentang ar-riqaq, itu hal-hal yang melembutkan hati, dan bahwa tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Maksudnya tidak ada kehidupan yang sungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Sebab kehidupan di dunia ini isinya adalah ujian dan cobaan. Senang, susah adalah ujian dan cobaan. Sedih, bahagia adalah ujian dan cobaan. Karena hidup di dunia
sebagaimana tujuan yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, itulah tujuan hidup di dunia ini yang sementara. Di kehidupan yang sementara, manusia diperintahkan untuk mencari bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Sebab kalau dia gagal dalam arti tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka kehidupan sesungguhnya adalah di neraka. Waliyadzubillah. Kalau dia berhasil patuh kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah inginkan secara syar'i, maka akan berada di dalam syurga pada kehidupannya sesungguhnya. Nah, sementara anugerah, musibah itu semua merupakan cobaan yang mengguncang hati. Apakah hati itu tetap stabil sehingga apapun keadaannya dia tetap beribadah kepada Allah? Ketika dia mendapatkan anugerah dan nikmat, dia beribadah kepada Allah. Ketika dia mendapatkan kesulitan dan musibah, dia tetap beribadah kepada Allah. Dan itulah keadaan orang yang beriman, yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takjub. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, di mana seluruh urusannya pasti baik dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan anugerah, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu juga baik baginya. Orang yang beriman mampu menempatkan hatinya dengan baik, karena dia tahu hidup di dunia adalah cobaan. Seandainya ada pembalasan atau ganjaran di dunia ini, itu pun merupakan cobaan. Itu pun merupakan cobaan. Sebagaimana yang pernah dialami Nabi SAW saat berdakwah ke Taif, beliau dilempari batu. Kan yang paling enak balas, itu paling enak, puas gitu kan. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji nabinya Muhammad SAW dengan mengutus malaikat penjaga gunung untuk menawarkan kepada beliau ya agar gunung itu ditimpakan kepada mereka sebagai bentuk pembalasan. Ya kan? Kan mudah saja bagi Nabi SAW untuk mengatakan habisin aja, selesai. Beliau juga enggak capek-capek. Tapi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi SAW diberikan power yang luar biasa untuk membalas, tapi itu tidak beliau lakukan. Karena memang itu adalah ujian. Untuk melihat betapa luhur, betapa tinggi akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang beliau lakukan? Beliau lebih memilih untuk mendoakan mereka. Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena mereka enggak tahu. Karena mereka enggak ngerti. Ya. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka kami akan selalu berikan solusi dan kami akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini juga balasan-balasan. Balasan itu juga di dunia ataupun balasan di akhirat. Ketika balasan itu di dunia, berkah dari ketakwaan itu juga berupa ujian. Balasan dalam bentuk anugerah karena ketakwaannya itu juga merupakan ujian. Jadi seperti yang dikatakan dalam judul bab, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya selain kehidupan di akhirat. Sebagian orang menganggap bahwa puncak kesuksesan ketika dia sejahtera, seluruh urusannya mudah. Tidak, belum. Karena itu adalah pandangan umum. Pandangan umum manusia begitu. Menilai sukses ketika mendapatkan kesejahteraan di dunia. Padahal selama hidup di dunia, apapun yang didapat itu cobaan. Senang cobaan, susah cobaan, miskin cobaan, kaya cobaan. Semua cobaan. Bukti bahwa semuanya cobaan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuh. Perhatikan kalimatnya. Surat Al-Fajr. Manusia jika diuji oleh Tuhannya, fa'akramahu wa na'amah, Allah muliakan dia, Allah berikan nikmat kepadanya. Tuh. Kemuliaan, kenikmatan di dunia itu ujian. Tapi apa penilaian umum manusia? Fayaqulu rabbi akraman. Maka dia akan mengatakan Tuhan sayang kepada saya. Penilaian umum manusia, seseorang itu disayang Tuhan ketika diberi kesejahteraan, ketika diberi kekayaan. Enggak peduli dia adalah orang yang dekat atau orang yang jauh dari Tuhan. Enggak sedikit orang kafir itu bilang karena dia diberi kesejahteraan, Tuhan sayang sama saya, buktinya saya diberi kekayaan. Tuhan enggak sayang sama kamu karena kamu miskin. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, itu selalu penilaian umum demikian. Padahal bukan itu. Ya. Ayat selanjutnya, wa amma idza mabtalah. Tuh, ujian lagi Allah bilang. Apabila manusia diuji lagi, wa qadara alaihi rizquh, lalu dibatasi rizkinya, apa kata manusia? Fayaqulu rabbi ahanan. Maka manusia akan berkata, Tuhan menghinakanku. Penilaian manusia begitu. Jadi ketika diberi kesejahteraan itu artinya Tuhan sayang sama dia, ketika diberi kesulitan dan kemiskinan artinya Tuhan benci sama dia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka ya Nabi SAW meluruskan bahwa la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya melainkan kehidupan di akhirat. Itu dia. Semua yang didapat oleh kita di dunia ini, apapun itu adalah ujian dan cobaan. Qala syarihu rahimahullah, wa fi nuskhatin kitab berriqaq wasihhati wal farag. Sementara dalam naskah lain dengan judul kitab Kitabur Riqaq wasihhah wal farag. Kitab tentang ar-riqaq, hal-hal yang melembutkan hati, kesehatan dan waktu luang. Wa alla aisha illa aisyul akhirah, dan bahwa tidak ada kehidupan yang sungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Kata Syekh, ma yukhalif, enggak masalah, ini perbedaan judul ya, wal makna mutaqarib, karena maknanya mirip, enggak jauh berbeda.
Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana al-Makki bin Ibrahim. Qala akhbarana Abdullah ibnu Sa'idin huwa ibnu Abi Hind an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Wa qala Abbasun al-Anbari qala haddatsana Safwan bin Isa an Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind an abihi sami'tu bin Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah mengatakan Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah, wa hadha yujibu lil mu'min al-inayata bihadainil amrain wa ay yastaghillahuma fima yanfa'. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin. Dua hal tadi. Dan hendaknya mereka memanfaatkannya baik-baik terhadap hal-hal yang bermanfaat. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi, ada dua nikmat di mana kebanyakan manusia itu tertipu dengannya, sering tertipu dengannya. Ya, keduanya adalah as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Taib. Artinya tadhabani alaihi min duni faidatin. Kedua nikmat itu berlalu pada dirinya tanpa faedah sama sekali. Jadi orang itu mendapatkan kesehatan, mendapatkan waktu luang lewat saja, tidak diisi dan tidak dimanfaatkan dengan hal-hal yang penting dan bernilai. Fayambaghi lil mu'min ayataniya bihima. Maka hendaknya mukmin perhatian dengan dua hal tadi. Wa yahrisa 'alaihima wa yahfadha sihhatahu bil a'mali salihah. Dan selalu semangat untuk memanfaatkan kedua nikmat itu. Ya, dengan mengisi kesehatannya dengan amal saleh. Saat sehat amal saleh. Nanti kalau sudah sakit nggak bisa sempurna lagi beramal saleh. Allati tanfa'uh fil akhirah. Amalan-amalan yang bermanfaat buat dia di akhirat kelak. Karena kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat. Ingat ya, judul bab la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya melainkan di akhirat. Fajtahidu fima ya'udu alaihi bil khair dunya wa ukhra. Maka hendaknya seorang bersungguh-sungguh terhadap hal-hal yang manfaatnya kembali untuk dia dunia akhirat. Hatta la tadi'a hadhihi sihah, sehingga kesehatan itu tidak berlalu begitu saja tanpa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Wa hakadzal faragh, begitu juga waktu luang. Ya'muruhu aidan bima yanfa'u fid dini wad dunya. Hendaknya seorang mukmin memanfaatkannya dengan mengisi waktu luangnya tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat untuk agamanya dan dunianya. Untuk agamanya dan dunianya. Ya'muruhu bima yanfa'uhu fil akhirah wa huwal aham. Dan yang paling penting adalah mengisi waktu luangnya untuk kehidupan akhiratnya, kebahagiaan di akhiratnya. Contoh, min talabil ilm, menuntut ilmu agama. Jamaah, kita ini belajar ilmu dunia dengan tahapan-tahapannya, dengan liku-likunya,
dengan keseriusannya berapa tahun dari hidup kita? Belasan tahun. Setelah berhasil kita gunakan untuk mencari nafkah. Oke. Kalau kita sudah mengetahui ternyata kehidupan di akhirat itu lebih penting, paling tidak sudahkah kita memberikan porsi yang sama sebagaimana kita belajar ilmu dunia untuk kehidupan kita di dunia? Sama. Oke lah, misalnya enggak sama 90%-nya, 80%-nya, sampai 50%, sampai 30%-nya. Dari yang belasan tahun itu kita serius belajar, kita sungguh-sungguh supaya hasil ujiannya bagus, kita sungguh-sungguh supaya skripsinya bagus, karya tulisnya bagus. Terus kita belajar tentang agama kita yang di dalamnya ada keselamatan kita di akhirat. Sudahkah kita melakukan hal yang sama seperti itu walaupun kita tahu bahwa ini lebih penting? Karena tidak setiap orang yang berislam otomatis dia ngerti seluruh aturan Islam. Tentang halal, haram, perintah, larangan, nggak ada yang tahu. Walaupun dia mengaku muslim, tidak otomatis, ada proses yang namanya talabul ilm, menuntut ilmu agama, dan ini bagian dari ibadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim. Yang wajib aini, wajib untuk masing-masing individu ilmu apa? Ilmu agama yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah dengan mandiri. Ilmu tentang tauhid, tentang akidah, ya, keyakinan, ya, tentang tauhid. Belajar juga tentang bahaya-bahaya kesyirikan, macam-macam kesyirikan, agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian ilmu tentang bagaimana cara sholat. Itu hal-hal yang menjadi kewajiban atas setiap individu. Adapun selebihnya seperti belajar ilmu alat, misalnya bagaimana mengetahui hadis itu sahih atau dhaif, ini hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, mengerjakannya, maka bagi yang lain hanya bersifat anjuran. Jadi yang sedang dikejar, yang harus dikejar adalah menuntut ilmu agama yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah dengan mandiri dan berada di atas ilmu, di atas dalil, bukan karena ikut-ikutan. Misalnya cara berwudu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk bersuci. Di antara bersuci adalah berwudu. Oke, Allah perintahkan sebelum sholat harus berwudu dulu. Itu adalah ibadah. Lalu bagaimana cara kita berwudu? Kan mesti tahu bagaimana cara Rasulullah SAW mengajarkan kita berwudu. Begitu juga tentang sholat. Allah perintahkan sholat di banyak tempat di dalam Al-Quran. Kita kerjakan sholat sesuai dengan ketulusan kita, keikhlasan kita. Tapi bagaimana cara mengerjakannya harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dan para sahabat melihat Nabi SAW sholat dan itu diriwayatkan sampai kepada kita. Ini yang harus dicari tentang ilmunya. Nah, menuntut ilmu yang seperti ini wajib aini, wajib bagi setiap individu. Baik. Coba sekalian yang dimuliakan Allah, dengan itulah kita mengisi kesehatan kita, ya, waktu luang kita. Ini bermanfaat untuk kepentingan kita di akhirat kelak. Apalagi sholat yang merupakan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap orang. Apabila baik sholatnya, maka amalan-amalannya diterima. Kalau buruk sholatnya,
maka amalan-amalannya tidak diterima. Ibadallah. Maka wajib setiap kita tahu bagaimana cara Nabi sholat. Sehingga kita mengerjakan sholat itu betul-betul dengan sadar sedang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kita kerjakan sholat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan kita. Maka dengan dua syarat tadi ibadah kita diterima. Yang pertama adalah al-ikhlas, ketulusan dalam beribadah. Yang kedua adalah al-mutaba'ah, bahwa ibadah itu dilakukan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ibadati wad dzikri wa iyadatil maridi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Demikian pula kehidupan kita, kesehatan kita, waktu luang kita diisi dengan ibadah-ibadah lainnya. Zikir, menjenguk orang yang sakit, amar ma'ruf nahi munkar, wa ghairi hadza min wujuhil khair, dan juga amalan-amalan kebajikan lainnya, hatta yakuna hadzal faragu masyghulan bima yanfa'uh, Allahul musta'an. Sehingga waktu luang itu betul-betul diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kita mohon pertolongan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa hadha waqi'um mithla ma qala sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ya, itulah yang terjadi. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat di mana banyak orang tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Katsirun minan nas maghbunun fi hataini ni'matain. Banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat ini. Dianggapnya itu sebagai rutinitas belaka. Belaka. Ya, bangun pagi, nanti malam tidur lagi dan seterusnya. Jarang-jarang selalu ingat bahwa itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Ada waktu luang, ada waktu kosong. Ya. Tayyib. Ada juga kesehatan, harus disyukuri. Tapi banyak orang lalai. Wadzalika bi'adami syaglihima bima yanfa'. Bentuk ketertipuannya karena mereka tidak memanfaatkan itu dengan kebaikan. Sementara ajal atau batas hidup di dunia pasti datang. Itu dia. Kebanyakan orang lalai karena mengira bahwa hidup di dunia panjang, sepanjang-panjangnya. Sehingga ya, yang dibisikkan oleh setan itu adalah taswif, penundaan, entar, nanti, besok, santai aja, dan seterusnya. Ini ketertipuan. Padahal ajal itu pasti. Penundaan seperti itu dengan asumsi dia akan terus sehat, dia akan terus luang waktunya. Ini yang dimaksud dengan ketertipuan dengan dua nikmat itu. Ya. Sebagaimana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian tertipu dengan Tuhan kalian yang baik, yang maha baik? Manusia tertipu dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang menipunya? Siapa yang menipu? Yang menipu adalah setan. Setanlah yang bisik-bisikkan itu kepada manusia. Tenang saja, Tuhan itu maha baik, maha pengampun, maha penyayang. Santai ajalah, nanti aja. Mau bertobat, nanti aja. Mau beribadah, nanti aja. Mau menuntut ilmu, nanti aja. Ya.
senjatanya adalah penundaan. Ditunda-tunda terus. Itu penipuannya. Sementara ajal pasti datang. Manusia tertipu ketika merasa panjang umurnya, sehat terus, selalu ada waktu luang. Tipu dia di situ. Ketika dia mengatakan nanti deh, gitu. Santai dulu tertipu sudah. Sama siapa tertipunya? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena setan. Ya, yang memframing. Dia bikin frame. Ya, Tuhan itu baik, gitu ya. Tapi tujuan dia begitu untuk menyesatkan manusia. Yang dikatakan setan itu benar. Tentang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia sesatkan manusia dengan mengatakan ibadahnya nanti aja. Disitulah penyesatan terhadap manusia. Ya, bukan segera kembali kepada Allah dengan beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa. Segera beribadah, segera memanfaatkan waktu luang, segera memanfaatkan kesehatan. Ini enggak. Baik, karena tidak setiap kebenaran itu dibawakan dengan kebenaran juga. Tapi kadang-kadang data-data tentang kebenaran itu disesatkan dan disimpangkan oleh setan. Masih ingat ketika setan, dalam hal ini iblis, menipu bapak kita Adam dengan mengatakan inni nasihun amin, sesungguhnya aku penasehat terpercaya. Setan yang ngomong demikian, iblis yang bilang demikian ketika membujuk bapak kita Adam untuk mendekati pohon terlarang. Tuh, dia berani mengatakan aku adalah penasihat terpercaya. Setan yang berani ngomong, padahal dia sedang menipu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah ilmu. Karena ilmu adalah firman Allah, sabda Nabi SAW. Itu harus dibawa kepada pemahaman yang benar. Karena nggak setiap orang yang mengutip ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW punya niat yang baik dan jujur. Ya, maka kembalikanlah kepada pemahaman para sahabat. Generasi yang hidup di masa Rasulullah SAW. Mereka adalah generasi emas, generasi terbaik yang disebut oleh Nabi SAW, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku. Generasi para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka dan mereka pun ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka secara umum dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat mereka sebagai generasi pertama umat ini adalah derajat yang tidak tertandingi oleh generasi setelahnya. Maka memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman mereka adalah pemahaman yang selamat. Karena betul-betul mereka itu lillah, li'i'la'i kalimatillah. Dan tujuan dakwah mereka, jihad mereka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang belakangan, banyak kepentingan-kepentingan. Kadang mereka sudah punya satu putusan, kemudian mereka cari dalih dengan dalil-dalil. Dalil-dalil hanya dijadikan sebagai bemper. Sering terjadi jamaah, entah itu kepentingan politik, entah itu kepentingan ekonomi, dan macam-macamnya. Padahal cara beribadah nggak begitu. Cara beribadah yang ilmiah, dalil dibahas, diulas, ketahuan hukumnya, diamalkan. Itu yang benar. Bukan putusan dibuat lalu dicari-cari dalilnya. Ini menghinakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi dalil-dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah hanya dijadikan sebagai bemper untuk pemuas hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, sekali lagi, wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui agama. Jangan sampai tertipu dengan banyak-banyak penipu agama, begal-begal agama
yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW untuk kepentingan syahwatnya, nggak jujur, ya nggak tulus. Ayat-ayat dipotong-potong untuk kepentingannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi belajarlah hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran, ya sesuai dengan yang dipraktekkan oleh generasi utama umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya telah ada di dalam kitab-kitab, tinggal kita pelajari, kita fahami, kemudian kita amalkan, dan itulah ya kesibukan untuk mengisi kesehatan kita dan waktu luang kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wal makna, kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, al-hathu ala syagli sihhati bima yanfa' wa syaglil faragi bima yanfa'. Jadi intinya hadis tadi terdapat anjuran untuk memanfaatkan kesehatan ya dengan hal-hal yang bermanfaat. Manfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Minat tasbihi wa tahlili wal qiraati was salati wa da'wati ila Allah. Apakah itu tasbih, kemudian tahlil, baca subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Kemudian bacaan Al-Quran, lalu salat, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ghair dzalika min wujuhil khair, dan sebagainya dari jalan-jalan kebaikan. Nah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Gundar itu Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Muawiyah bin Qurrah an Anasin ibn Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Bukhari membawakan sanadnya sampai pada Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa aslihil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Ya Allah, perbaikilah kaum Ansar, mereka yang menyambut kedatangan orang-orang yang hijrah dari Mekah. Ya, perbaikilah mereka semua ya Allah. Pasti urusannya enggak normal. Orang yang hijrah meninggalkan tanah airnya, meninggalkan keluarganya dan sebagainya, menuju ke satu tempat yang baru, kemudian orang yang tinggal di situ menerima kedatangan mereka, itu kondisi enggak normal. Pasti ada namanya perubahannya. Perubahan sosial, yang tadinya adalah orang situ, tapi kemudian kedatangan orang lain yang hijrah, pasti ada perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran. Ya, nah Nabi SAW memulai dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pasti apapun perubahan dan pergeseran itu membuat dampak yang tidak diinginkan, adalah dampak negatifnya. Maka Nabi SAW berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta agar selalu mendapatkan perbaikan. Misalnya seorang ketambahan anggota keluarga baru, entah apa itu namanya, anak dan lainnya, tambahan di situ, pasti ada perubahan-perubahan. Nah, di tengah perubahan-perubahan itu, ya, yang tidak diinginkan adalah dampak negatifnya. Maka mulailah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan perbaikan selalu, ya selalu. Karena masing-masing orang, setiap orang pasti punya keinginan-keinginan masing-masing yang berbeda-beda. Nah, karena perbedaan keinginan itu yang kadang-kadang bisa membuat hal-hal itu meruncing, ya bisa membuat hal-hal itu meruncing, jadi tajam bahkan. Minta dan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Agar selalu jalannya kehidupan itu lancar. Kalaupun ada sengketa, kalaupun ada selisih,
bisa diperbaiki. Ya, dengan mengingat apa? Dengan mengingat bahwa kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan yang di akhirat. Kalau ada kekurangan satu sama lainnya, udahlah, diberi toleransi saja, dimaafkan saja. Ya. Karena setiap orang pasti akan mengatakan, saya dirugikan. Kan begitu ya? Karena masing-masing orang punya keinginan yang berbeda dengan yang lain. Tapi Nabi SAW mengatakan, wahai kalian, ingat kehidupan yang sungguh, kehidupan di akhirat. Sekarang kalian nggak normal kehidupan kalian. Kalian nggak punya rumah. Sementara untuk kaum Ansar, kalian berikan rumah kalian kepada kaum Muhajirin. Ini kan hal-hal yang membuat hati itu awalnya apa? Ada perubahan-perubahan. Maka dimulai dari doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan. Qala syarihu ya'ni la aisha lahu ma'nan kabir. Ya, illa aisyul akhirah, amma aisyud dunya yazul. Ya. Jadi tidak ada kehidupan yang sangat bermakna kecuali kehidupan di akhirat. Sementara kehidupan di dunia itu pasti akan hilang. Akan lenyap. Entah dunianya dulu atau entah orang yang tinggal di dunia itu. Pasti akan meninggalkan dunia. Atau dunia dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia mendapatkan kekayaan, kesejahteraan, kemudian dia cabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa terjadi. Atau sebaliknya, dia dulu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan kekayaannya. Itulah kehidupan di dunia. Pasti akan ditinggal. Muddatuhu mahdudah. Batas kehidupan di dunia itu sebentar. Terbatas. Al hayatud dunya hayatuha wa aishuha wa na'imuha kulluhu mahdud. Kehidupan dunia, ya, dan apa yang ada di dalamnya, demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang ada terbatas semuanya, ya. Bisa keterbatasan itu pada diri dan fisik orang. Ketika semakin berumur semakin melemah, tidak lagi bisa menikmati makanan yang sama seperti 40 tahun yang lalu misalnya. Oke. Seiring kenikmatan yang ada pada dirinya dicabut, gigi mulai copot satu persatu. Yang tadinya ngunyah yang agak keras tuh enak tuh, keras, ya kan? Nah, tapi begitu copot-copot, nggak dikunyah itu, cuma dimut-mut aja tuh, nggak pernah jadi lembut. So, padahal yang dikonsumsi sama, baik, kan bisa saja begitu. Atau enak sekali tapi sudah ada keterbatasan, ada anggota tubuhnya yang kurang berfungsi sehingga dia harus membatasi itu. Kalau enggak bahaya buat tubuhnya. Coba bayangkan. Bisa begitu. Uangnya ada, makanannya ada, tapi dirinya enggak. Tapi sebaliknya juga ada yang dicabut, uangnya enggak ada. Ya. Tapi enggak bisa makan dan enggak bisa minum seperti dahulu. Bisa, seperti itu. Itulah kehidupan di dunia, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi, jangan dijadikan kehidupan dunia itu sebagai sesuatu yang mati. Mati dalam arti harga mati, gitu ya. Harus begini, enggak. Karena kondisi bisa berubah-ubah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan itu juga harus disadari. Kenapa? Karena merupakan keniscayaan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan gilir. Kadang orang dikasih, kadang orang nggak dikasih, kadang nanti dikasih lagi. Begitu, terus berputar, bergantian. Tinggal bagaimana hati itu ditata untuk bisa menyesuaikan kondisi. Ketika hati stabil, ya, tujuan hidup di dunia tetap berjalan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Famahma mutti'a fihil insan walau alf am kul muntahin. Ya, betapapun manusia diberi kesejahteraan, walaupun dia hidup 1000 tahun, pasti akan berakhir. Ya, pasti akan berakhir. Lakinnal aisyal baqiyad daimal ladzi la yantahi abadan huwa aisyul akhirah. Akan tapi kehidupan yang kekal tidak akan berakhir adalah kehidupan akhirat.
Fayambagi ayyus ali hadal aish, maka hendaknya seorang berjalan dan berusaha ya semaksimal mungkin untuk mendapatkan kehidupan yang itu. Caranya apa? Patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jamaah, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selalu mementingkan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia bagi beliau hanya diambil sebagian saja, seperlunya saja. Orang yang paling zuhud adalah Nabi Muhammad SAW. Zuhud itu artinya bukan miskin. Miskin itu derita. Kalau zuhud itu gaya hidup, pilihan hidup. Zuhud itu mengambil seperlunya dari yang halal. Itu zuhud. Dan itu enjoy. Nabi SAW itu kaya raya. Kalau nggak kaya bagaimana bisa kurban 100 ekor onta? Kalau seandainya satu ekornya 100 juta, sapi aja bisa ratusan juta juga. Oke? Seandainya onta satu ekor 100 juta, 10 miliar beliau kurban. Belum lagi kurban sapi yang besar, domba yang besar. Baik, kalau nggak kaya, nggak mungkin bisa lakukan itu. Tapi itu untuk kepentingan beliau di akhirat kelak. Beliau ambil secukupnya saja untuk kehidupan dunianya, yang lebih enggak. Lebih untuk kepentingan akhirat. Nah, begitulah yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan berarti kita harus menghindar sama sekali, pelit terhadap diri kita sendiri, bukan begitu. Tapi seperlunya. Dan seperlunya bagi masing-masing orang itu bisa berbeda-beda, tergantung dari kondisinya masing-masing orang itu. Misalnya jamaah, misalnya, saya kasih misal. Ya, bukan berarti orang yang punya rumah gede itu kemudian dia tidak zuhud. Kalau rumah gede itu kebutuhan dia, ya enggak masalah. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada setiap yang berkeluarga untuk memberi ruang khusus untuk anaknya. Nabi memerintahkan untuk memisahkan antara tempat tidur orang tua dengan anak. Kalau anaknya 2 laki perempuan, paling tidak 3 kamar. Ya kan? Kalau anggotanya lebih banyak lagi, ada kamar yang lain, orang tua ikut juga, 4 kamar di situ. Kan semakin besar, tapi itu sesuai dengan kebutuhan. Bisa aja yang mungkin masih baru menikah hanya berdua saja, ya secukupnya dia, misalnya kecil, nggak ada masalah. Tapi semakin besar kebutuhan, semakin banyak anggota, ya dituntut dia untuk menyiapkan yang sesuai. Karena itu perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian tidak dikatakan bagi orang yang seperti itu berarti Anda tidak zuhud. Jadi salah kalau menganggap kesuhudan itu adalah kemiskinan, keliru. Nabi punya kendaraan bagus, ontanya onta bagus, kudanya kuda bagus. Jamaah. Tapi sisi yang lainnya beliau sederhana, makan sederhana, minum sederhana. Kadang-kadang makan kesederhanaan itu sudah cukup beliau, nikmat sudah. Bukan berarti enggak nikmat. Saya subhanallah. Jadi sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang diusahakan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kebahagiaan di akhirat. Karena dunia pasti lenyap. Dan Nabi SAW pernah berkata, ya bahwa harta kita itu yang pertama yang dimakan dan habis. Yang kedua yang dipakai dan usang. Yang ketiga yang dibelanjakan di jalan Allah, itulah yang kekal. Nabi pernah menyindir sahabat-sahabat, kalian tuh lebih suka dengan harta ahli waris kalian daripada harta kalian sendiri. Oh enggak, wahai Rasul, enggak begitulah gitu. Buktinya? Lalu Nabi menyebutkan ini. Berarti apa yang kalian simpan, ya itu belum menjadi harta kalian. Itu adalah harta ahli waris kalian. Kalau kalian tinggalkan, mereka yang akan ambil. Makanya kalian lebih senang dengan harta ahli waris kalian daripada harta kalian sendiri. Kenapa enggak kalian belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Begitu cara berpikirnya. Subhanallah. Jadi apa yang ada di rekening itu belum tentu harta kita. Nah, sekali lagi, bahwa harta kita adalah yang kita makan, habis, yang kita pakai, usang. Kemudian yang ketiga yang kekal, yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk haji, umrah, kurban, untuk apapun ibadah yang terkait dengan harta. Ya. Itulah yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa yanbaghi ayyutlaba hadzal 'aish alladhi yabqa. Ya, dan hendaknya setiap muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang bahagia,
pada kehidupan kekalnya nanti. Amma hadzal aish alladhi yazulu sawa'un kana muna'aman au munaghasan fahuwa zail. Adapun kehidupan di dunia, apakah seorang itu mendapatkan kesejahteraan atau tidak, apakah status seorang kaya atau miskin, itu pasti akan berakhir, pasti akan berakhir. Walau qaddarna, walau faradna annahu nu'im mi'ata am, seandainya seorang mendapatkan nikmat 100 tahun, au mi'ata am, atau 200 tahun, au alfa am, atau 1000 tahun, walam yahsul lahu kadarun, fahada kullu zail. Ya, pasti semua itu akan lenyap. Toh juga kenikmatan sepanjang itu bukan kenikmatan yang sama. Seperti yang saya katakan tadi. Seorang menikmati makan ketika usia 30 akan berbeda dengan seorang yang menikmati makanan yang sama di usia 60 atau 70. Beda jemaah. Walaupun makanannya sama. Ya, itulah kehidupan di dunia, begitu aja. Di mana puncak ya kehidupan seorang ketika di usia 33 atau 40 tahun. Kemudian menurun. Asalnya nanjak. Sampai di puncaknya masa muda, setelah itu turun. Dan berkurang dan seterusnya. Maka keliru sekali ketika seorang memprioritaskan semata-mata hanya kehidupan di dunia ini. Padahal dia sudah mengetahui sedikit demi sedikit nikmat Allah itu berkurang dari dirinya. Maka segera lihat masa depan, yaitu lihat kehidupan akhirat, dan arahkan kemudi menuju kehidupan akhirat tersebut. Pasti akan bahagia di akhirat kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian, fayambagi lil mu'mini ayyas'a lil 'aishil ladzi yabqa. Hendaknya seorang mukmin berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Wal hayatil lati tabqa wan na'imil ladzi yabqa. Berusaha untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal. Wa dzalika bil jiddi fil amali salih. Caranya dengan sungguh-sungguh dalam beramal saleh. Wal istiqamati ala amrillah, dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal muhasabati li nafsihi, dan selalu introspeksi diri. Wa hifdzi waqtihi, menjaga waktunya. La'allahu yanjah, dengan itu dia berharap agar sukses ya dalam hidupnya di dunia ini. La'allahu yafuzu bis sa'adah, dan dengan itu dia akan berhasil dengan kebahagiaan allati la tantahi, yang tidak akan pernah berakhir. Kebahagiaan yang tidak akan pernah berakhir, yaitu di jannah. Allahul musta'an. Sampai di sini semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jamaah yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Nama saya Ghazali Nazir. Iya, Pak. Saya tadi mungkin nggak mempertajam, Pak, mengenai Bapak tadi ilmu akhirat dan ilmu dunia gitu. Menurut saya itu adalah sisi dua yang tidak bisa dipisahkan. Kayak uang, kanan kiri nggak bisa dipisahin. Nah, kalau kita lihat dari beberapa hadis Nabi, kalau seorang hamba yang meninggal, bilang Allah ada 3 yang bisa. Satu, anak yang soleh. Yang kedua, amal jariah. Yang keempat, ilmu yang ditinggalkan, yang berfaedah. Jadi maksud saya ini, Pak, kedua-duanya tidak bisa, harus sejalan gitu. Jadi tidak bisa, kalau kita belajar ilmu akhirat saja, dunia kita tinggalan, ya tidak bisa juga. Sebab karena Allah ngomong, orang yang paling dekat padaku adalah orang beriman dan berilmu. Jadi maksud saya tadi, saya menekankan aja, kedua-duanya sejalan, nggak bisa dipisah. Kalau kita lihat ya, contohnya misalnya,
lampu ini. Kalau Alva Edison itu, sehingga seandainya dia ikut mengucapkan syahadat, luar biasa tuh ininya, manfaatnya. Sampai sekarang belum ada bisa ngatasinya. Jadi mungkin saya mempertajam, ilmu akhirat dan ilmu dunia itu tidak bisa dipisahkan, harus kedua-duanya. Dan sejalan kedua-duanya. Makanya kita di Sumatera Barat tuh mulai dari kecil, kita tuh udah di surau. Malam di surau, sampai sini, bantu tidur di surau, habis itu yang kita sekolah. Jadi antara ilmu itu nggak bisa. Memang kan ayat Al-Quran kan lebih banyak juga ilmu ini Pak. Itu Pak, saya mempertajam aja Pak. Jadi maksud saya Pak, kalau Bapak agak pisahkan. Nggak bisa mencapai akhirat itu harus dengan ilmu, nggak mungkin. Nggak mungkin datang tanpa ilmu, nggak bisa. Kalau dia nggak punya ilmu, gimana dia berbuat? Kalau nggak mempertajam saya. Kalau saya tadi Bapak memisahkan antara ilmu akhirat dan lebih bini ilmu akhirat, itu maksud saya gitu. Ya, oke. Kalau saya sejalan, nggak bisa enggak. Kalau kita mau sukses akhirat, kedua-duanya. Ya, paham. Ya, sejalan Pak. Jadi Bapak saya lihat tadi agak memisahkan gitu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya tidak pernah memisahkan itu. Justru saya mempertanyakan, kita belajar ilmu dunia berapa tahun, kita belajar ilmu akhirat berapa tahun. Jujur aja deh. Itu aja. Saya nggak bisa misahin. Saya tadi menyampaikan, belajar kita ilmu dunia berapa tahun, belajar ilmu akhirat kita berapa tahun. Kalau kita mau seimbang dengan pernyataan tadi, itu yang saya inginkan justru. Kita nggak pengen misah-misahin. Tapi coba, jujur. Saya kurang. Saya sudah sekian lama belajar ilmu dunia. Tapi belajar ilmu akhirat, dibandingkan dengan waktu saya yang saya curahkan untuk belajar ilmu dunia, masih kurang. Itu yang saya inginkan, kejujuran itu. Artinya apa? Ayo kita sungguh-sungguh dalam belajar ilmu akhirat. Sekarang ini, sebagaimana kita sungguh-sungguh dalam belajar ilmu dunia. Al-Quran berbahasa Arab. Kita juga belajar bahasa Inggris. Sudahkah kita belajar bahasa Arab sebagaimana kita belajar bahasa Inggris? Jujur. Itu yang saya inginkan Bapak. Bukan memisah-misahkan. Sama sekali. Kalau tadi kita dengar rekamannya, saya mengajak untuk introspeksi. Ternyata kita masih jauh. Sering orang berkata begitu. Anda jangan mengajak terus ke akhirat, belajar dong dunia dan sebagainya. Loh, justru kita mengajak untuk adil. Berapa banyak kita sudah curahkan untuk kehidupan dunia kita? Dan berapa banyak kita curahkan untuk akhirat kita? Sudahkah seimbang? Apakah masih 10%? Karena gitu. 20%, 30% dan seterusnya. Itu. Kehidupan dunia tetap dicari. Makanya Rasulullah SAW tetap mengambil dunia. Tapi tidak fokus terhadap dunia seperlunya saja. Karena kepentingan sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Rasulullah yang bilang, kehidupan yang sungguhnya itu kehidupan di akhirat. Dunia hanyalah sementara. Jadi itu yang dimaksud. Tetap kita berusaha. Kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk berinovasi dalam urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Betapa banyak ya penemu-penemu muslim yang ditutupi oleh orang-orang kafir dan yang ditonjolkan seperti Thomas Alva Edison, yang ditonjolkan seperti Einstein, yang ditonjolkan seperti Newton, padahal mereka mengambil dari penemu-penemu muslim yang ditutupi sama sejarah oleh orang-orang kafir. Itu fakta. Jadi sekali lagi saya nggak akan pernah mengajak orang untuk terus, karena di dalam belajar agama itu ada perintah untuk belajar bagaimana mencari dunia yang halal. Ada kitabul buyu. Bagaimana bisnis yang halal. Ya kan? Ada di situ diatur semua. Bisnis yang halal bagaimana supaya berkah. Tuh kan. Itu urusan dunia juga. Jadi itu yang saya sampaikan tadi. Maksudnya di sini saya mengingatkan bagi yang sudah terlalu jauh dalam dunia, ayo balik yuk, ingat akhiratnya. Itu maksudnya.
bukan meninggalkan dunia sama sekali. Demikian Bapak. Berikutnya, silakan. Makasih Ustaz. Pertanyaannya, seperti saya kan tertinggal ya, yang Ya, dalam menurut ilmu ya, keagamaan, ya, sesuai oke. tadi Ustaz ya, pernyataan tadi. Dalam ketertinggal ini, ya sedang berusaha untuk belajar, Ya, terutama belajar ya, Al-Quran, hadis dan ya, sebagainya. Bolehkah saya pribadi ya, ya, ketika sudah mendapat hadis satu, disampaikan kepada keluarga, kepada saudara, karena mengingat saudara pun ya tadi sibuk dengan dunia, mm, fokus ke agamanya masih kurang. Satu itu ya. mm, Jadi bolehkah kita yang sudah didapatkan hadis dari Ustadz, terus kita sampaikan kembali. Namun tentunya keterbatasan dari apa istilahnya itu tentang hadisnya, tapi apa intisarinya bisa disampaikan. ya, Yang kedua, bagaimana untuk memotivasi terutama tadi ya untuk kesehatan dan waktu luang kepada pribadi dan kepada kawan-kawan yang sudah seusia saya udah 60 ya, dan kepada saudara agar motivasi itu nyampe kepada saudara-saudara untuk ada gairah untuk menuntut ilmu. ya. Itu aja Ustaz. Makasih. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya kita lihat sahabat-sahabat Nabi itu tidak semua masuk Islam dari lahir. Ada yang dari lahir, ada yang sudah tua juga, ya kan? Itu fakta, ya kan? Tapi mereka bersemangat untuk belajar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu Kristen, baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Beliau hidup berdua dengan ibunya, Kristen juga. Tapi yang masuk Islam dulu Abu Hurairah. Sejak masuk Islam, beliau belajar yang luar biasa, cara belajar mulazamah dengan Nabi SAW. Sampai beliau punya rumah di pinggiran kota Madinah tapi nggak pulang, stay di masjid. Jadi di masjid di belakang itu ada kanopi, ya semacam kanopi. Di situ tinggal ashabus suffah, orang-orang miskin. Abu Hurairah bukan orang miskin, dia punya rumah. Hanya waktu tertentu beliau balik menemui ibunya untuk mendakwai ibunya. Tapi praktis 3 tahun belajar dengan Nabi SAW. Lihat tuh, beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Artinya kesungguhan. Ketika ada kesungguhan, niscaya akan ada keberhasilan. Itu poinnya. Ya, tidak lagi melihat. Contoh lagi, Al-Hakam bin Nafi'. Ya, Al-Hakam bin Nafi', salah satu guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itu baru belajar di usia 50-an. Terus lagi ada Ibnu Hazm Al-Andalusi, baru belajar di usia 40-an. Artinya ada orang-orang yang tadi dikatakan dengan istilah telat. Enggak masalah. Asal ada keinginan kuat untuk mempelajari. Alhamdulillah terjemahan juga banyak. Ya, terjemahan, ada terjemahan Al-Qur'an, ada terjemahan hadis-hadis Nabi SAW, ada juga tulisan-tulisan itu tersebar banyak. Bisa juga dari situ masuk. Tapi tidak juga meninggalkan misalnya hafalan. Walaupun mungkin dapatnya sedikit, mulai dari juz 30 yang sering dibaca di dalam sholat misalnya. Yang ringan-ringan aja, sebisanya, sesuaikan dengan umur. Ya, dan yang paling penting doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Itu. Rabbi zidni ilma. Itu yang Allah firmankan. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, berdoalah, wahai Tuhan tambahkanlah ilmu kepadaku, dan seterusnya. Jadi insya Allah usia bukan hambatan. Asal ada kesungguhan dari kita untuk lebih banyak mengetahui tentang ajaran agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mau bertanya Ustadz, maksud dari harta atau barang yang dipakai sampai usang, apakah itu berupa anjuran untuk kita memakai sampai usang atau hanya gambaran bahwa harta itu yang sebenarnya? Ya, gambaran.
gambaran harta sebenarnya. Jadi harta kita sebenarnya itu yang kita makan dan habis. Jadi yang kita nikmati, itulah harta kita. Atau harta yang kita pakai dan usang, seperti baju, rumah, itu kan pasti akan usang. Ya kan? Kita belanjakan uang ke situ, ya udah habis dan usang. Yang pingin kekal dibelanjakan di jalan Allah tadi, untuk haji, untuk umrah, untuk kurban, untuk sedekah, untuk zakat, untuk macam-macam yang ibadah-ibadah yang terkait dengan harta benda. Itu yang kekal. Ya. Baik. Kemudian berikutnya apa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah kita berobat pada dokter yang melihara anjing? Kalau dokternya itu ngerti cara bersuci dari anjing, dari najisnya anjing, ya, yaitu 7 kali, yang pertama dengan tanah, ya nggak masalah. Tapi kalau dia nggak ngerti bagaimana cara bersuci dari najisnya anjing, dia gendong-gendong anjing, cari dokter yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya. Dia kalau masuk ke ruangan sudah pakai sarung tangan dan dia ganti baju sih. Klinik jadi satu dengan rumahnya, di rumah dia ada anjing. Anjingnya masuk ke klinik nggak? Klinik di atas nih, tidak dimasukin anjing. Tidak dimasukin anjing. Intinya kita bisa nilai ini najisnya anjing itu bisa terjaga nggak dari dokter itu, ya kan? Kalau memang nggak merasa aman dari najisnya anjing, saya sarankan sekali lagi cari dokter yang lain, dan dokter yang nggak punya anjing juga banyak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu lebih menenangkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada di situ nggak? Nggak ada. Saya rasa cukup ya sampai di sini ya, karena sudah lebih, karena saya harus ke tempat yang lain. Insya Allah ini pertanyaan-pertanyaan akan dijawab pada pertemuan berikutnya ya. Insya Allah diingatkan lagi, masih tersimpan di di WA saya. Insya Allah akan saya jawab pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.